Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat? Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran Cerdas Tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 5, wirausaha, subtema 3. Ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 2. Ayo semuanya menyiapkan buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran ini ada 2 muatan yang akan kita bahas, yaitu muatan PPKN dan muatan SPDB. Muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Ayo memahami manfaat berwirausaha sejak kecil. Di Indonesia kini banyak masyarakat yang menjadi wirausaha. Manfaat wirausaha antara lain: 1. Membuka lapangan kerja. 2. Kesejahteraan masyarakat meningkat. 3. Sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. 4. Memberikan contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul. 5. Mendidik karyawan menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan. 6. Mendidik masyarakat untuk hidup efisien dan sederhana. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam berwirausaha adalah: 1. Mampu melayani konsumen dengan baik. 2. Mampu melihat target pasarnya. 3. Memiliki modal yang cukup. 4. Mampu mencari dan memanfaatkan informasi. 5. Mampu mengelola waktu secara efektif. Dan yang keenam, memiliki tenaga ahli yang dapat diandalkan. Sebagai seorang pelajar, kamu dapat melakukan wirausaha secara sederhana. Misalnya, dengan menjual hasil kerajinan yang kamu buat sendiri. Manfaat berwirausaha sejak kecil antara lain: 1. Melatih jiwa wirausaha sejak kecil. 2. Mengembangkan kreativitas yang dimiliki. 3. Melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. 4. Memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak untuk dijual kembali. 5. Mengasah potensi yang dimiliki. Dan 6. Meningkatkan persatuan dengan keluarga. Selanjutnya dalam kegiatan 1, dalam menjalankan wirausaha ada faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan wirausaha tersebut. Ayo silahkan mencari tahu, mencari informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam wirausahawan. Selanjutnya kita akan membahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Berikut ini yang bukan manfaat berwirausaha sejak kecil. A. 1. Maksud saya A. Mengembangkan kreativitas. B. Melatih diri mengatur keuangan. C. Mengasah potensi yang dimiliki. Dan D. Menambah sampah di lingkungan. Jawaban yang betul adalah menambah sampah di lingkungan. D. Jadi menambah sampah bukanlah manfaat dari berwirausaha sejak kecil. 2. Kegiatan wirausaha dapat dikenalkan kepada anak sejak dini. Salah satu bentuk kegiatan wirausaha yang cocok untuk anak adalah membuat benda-benda kerajinan. 3.
Setiap pengusaha harus berani mengambil resiko. 4. Seorang wirausahawan tidak akan menyerah meskipun pernah mengalami kegagalan. 5. Sebutkan 2 manfaat wirausaha. Manfaat wirausaha antara lain adalah membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Kali ini kita akan belajar tentang embalase. Embalase adalah jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Kemasan suatu produk mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai pembungkus atau pelindung barang produk dan sebagai daya tarik dan pemberitahuan kepada konsumen. Bentuk embalase bermacam-macam. Ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk kerucut, balok, atau berbentuk prisma. Unsur-unsur yang harus ada pada embalase adalah nama produk, gambar produk, dan informasi produk. Bagian-bagian embalase antara lain adalah bagian depan kemasan. Biasanya terdapat gambar dan nama produk. Yang kedua, bagian belakang kemasan terdapat informasi produk, seperti komposisi dan informasi nilai gizi suatu produk. Tujuan penggunaan embalase antara lain, 1. Melindungi produk agar tidak rusak. 2. Menarik perhatian pembeli. 3. Membuat produk lebih menarik. Dan 4. Memberikan informasi tentang produk. Langkah-langkah pembuatan embalase yang sederhana adalah 1. Menentukan bentuk kemasan produk dan membuat desain bentuk. 2. Menuliskan nama produk, gambar produk, dan informasi produk pada kemasan. Sedangkan yang ketiga, berilah warna dengan komposisi yang menarik. Nah, perhatikan contoh embalase yang ada di buku Cerdas Tangkas kalian. Selanjutnya pada kegiatan 2, ayo kita merancang gambar embalase produk makanan. Buatlah di kertas gambarmu. Selanjutnya akan kita bahas, ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Bahan yang tidak dapat digunakan untuk membuat embalase adalah A. Plastik, B. Kertas, C. Kaleng, D. Daun. Jawaban yang betul adalah D. Daun. 2. Salah satu upaya meningkatkan daya beli masyarakat diperlukan terobosan kreatif atas produk selain kualitas produk, yaitu melalui kemasan. 3. Berisi informasi produk, seperti komposisi dan informasi nilai gizi suatu produk, terdapat pada embalase bagian belakang. 4. Jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan suatu produk disebut embalase. 5. Sebutkan langkah-langkah dalam membuat embalase. Langkah-langkah membuat embalase adalah yang pertama, menentukan bentuk kemasan produk. Yang kedua, membuat dalam bentuk tulisan nama produk, gambar produk, dan informasi produk pada kemasan tersebut. Selanjutnya, memberi warna dengan komposisi yang menarik. Nah, demikian tadi
pembahasan tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.